Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi barakatuh. Kemarin kita sampai pada fardunya wudu yang nomor 2 yaitu membasuh wajah. Kita sudah mengetahui tentang wajah, batas-batasnya, apakah itu dari panjangnya atau dari lebarnya. Batas-batasnya kemarin kita sudah ketahui. Lebarnya panjangnya itu mabaina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lahyaihi. Sedangkan lebarnya adalah dari mabaina udu. Ini sudah sampai di sini kemarin. Batas-batasnya wajah. Kalau kita sudah tahu batas-batasnya wajah itu tadi, wayajibu, maka musannif menjelaskan wayajibu lan wajib. Apa waslu sya'ril wajib, basuh rambut wajah. Min hudbin, nyatane saking idep, wa hajibin lan alis, wa syaribin lan syarib kumis, wa anfaqatin lan rawis, wa lihyatin lan jenggot. Wahia utawi lihyah mana bata iku jenggot rambut nabata kang tumbuh tukul apa ma ala zakoni ngatasé janggut. Utawi janggut wa huwa utawi zakon itu mujtama'ul lahyaini nggon kumpule wanglu. Jadi ini setelah kita mengetahui batas-batas wajah, maka kita harus mengetahui pula apa yang harus dibasuh di wajah itu. Oleh beliau dijelaskan wajib bagi kita yang berwudu membasuh semua rambut yang ada di wajah tadi di dalam batas-batasnya. Yaitu seperti bulu mata itu harus terkena air. Kemudian alis, kemudian kumis, wa anfaqah itu ini rambut yang di bawah bibir paling bawah itu namanya anfaqah ini. Kemudian jenggot juga harus. Jenggot yaitu rambut jenggot itu manabata ala zakon. Tumbuh di sini ya ini berarti harus dikena air juga, harus dibasuh dengan air. Wahwa mujtama'ul lahya ini yang seperti kemarin. Selain itu wa idzarin, idzar ati-ati, tambang ini nih, ini juga harus kena air. Wa huwa utawi idzar manabata iku rambut nabata kang tukul apa ma alal audmi ngatasé balung al muhadzi kang ngantri lil uzudi maring kuping. Ya ini namanya izar. Wa aridin lan godek. Nah, godek itu yang di sini di bawahnya lagi namanya godek. Wa huwa utawi arid iku marambut in hatta kang medun apa ma inhu saking izar. Ya tadi berarti ini kan izar, bawahnya ini namanya godek. Kita harus dibasuh dengan air ilal lihyati tumuqa lihyah. Jadi ini kan biasanya sampai ke sini. Itu semuanya harus dibasuh dengan air. Nih,
Ini rambut yang ada di wajah semuanya tadi udah dijelaskan harus kena air semua, terbasuh semua. Wa minal wajhi lan iku setengah saking wajah, umratus syafataini utawi abang-abange lambe loro. Di lambe loro abang-abang ini juga termasuk bagian dari wajah, makanya harus dibasuh juga kena air. Wa maudhi'ul ghamami lan maudhi'ul ghamam, nggone sinom. Wa huwa utawi maudhi'ul ghamam itu ma rambut nabata kang tumbuh apa ma alaihi ngatasé iku ma nak rambut nabata kang tumbuh alaihi ngatasé ma apa asy'aru rambut nal jabati saking bathuk duna mahalli tahdhifi ora kok tempate kerikan. Jadi namanya ghamam ya. Ghamam itu yaitu rambut yang ada di ghamam, rambut yang tumbuh di di sini. Nah, di sini nih, tuh rambut kan ada juga yang agak ke sini, kan agak ke sini nih, ini namanya gonam, gomam ini, rambut yang agak batuk ke jidat sini nih, itu namanya itu kalau ada yang seperti itu, maka itu masuk bagian daripada wajah, maka juga harus kena air, harus dibasuh dengan air. Itu namanya maudhi'ul ghamam. Kan ada tuh orang yang rambutnya kadang sampai sini, ini kan jidat itu. Maka itu juga harus dikenain air. Karena kemarin batas wajah tulan itu adalah min manabiti sya'rir roksi yang umum, ghaliban. Umumnya ya di sini. Tapi kalau di sini misalkan rambut, ya itu berarti harus dibasuh kena air. Bukan mahalut tahdhif alal asah, tapi ini ada mengatasi wajah asah. Mahalut tahdhif itu ini sudah dijelaskan. Al asah yang ngatasé wajah asah. La wa huwa ta mahalut tahdhif. Dari mahalut tahdhif itu apa? Tempat atau rambut yang biasanya dikerik, dihilangkan. Biasanya kalau mau pengantenan atau apa ya, itu mau dirias itu biasanya dikurang apa dihilangkan rambut itu agar terlihat mukanya lebar apa itu. Biasanya itu namanya mahalut tahdhif. Wa huwa ta mahalut tahdhif iku ma perkara nabata kang tumbuh alaihi ngatasé ma apa asy'aru rambut sifate asy'ar al khafifu kang tipis arang-arang. Baina ibtida'il idhari dalem antarane kawitane ati-ati wan naz'ati lan lengar. Ini sama naz'ah. Kan biasanya kalau rambut itu di sini agak ke sini. Nah, ini pojokan ini itu namanya naz'ah. Nah, yang antara naz'ah ini sama ini cambang ini di sini, ini namanya mahalut tahdhif. Mahalut tahdhif ini di sini nih, ini namanya mahalut tahdhif ini. Biasanya dibuang agar terlihat wajahnya, mukanya itu lebar biasanya. Nah, itu namanya mahalut tahdhif ini menurut wajah asah tidak harus tidak harus dibasuh dengan air menurut wajah asah. Tapi muqabilnya harus. Ini ada khilaf. Kalau ini apakah harus dikenain air atau tidak? Ini ada khilaf. Yang asah, kaul yang muktamad itu tidak harus dibasuh. Yang mahalut tahdzif ini. Nah, waduna watadil uzuni. Lan sakliyane pentile kuping. Ini nih, ini watad ini watad. Ini watad ini. Yang ini nih, watad. Wan naz'atain tadi naz'ahina apa di yang pojok atas itu. Biasanya kan kadang-kadang orang apa yang ininya lebar ya sampai ke sini, kanan kiri ini. Nah, itu namanya naz'atain. Itu menurut menurut ini juga tidak harus dikenain air. La wa huma utawi naz'atan sudah ada di penjelasannya.
nabayadhani iku putih karo. Putih karone yaktanifani kan ngupengi, kang ngepung apa bayadhon an-nasyata kang bun-bunan ing bun-bunan. Jadi ya ini, kan bun-bunan di sini nih, ini apa, ya, bunan nasiyah ini, ya di sininya nih. Biasanya kan agak kadang-kadang ada yang ke sini, pokoknya ke belakang itu. Nah itu menurut musannif ini tidak termasuk wajah alias tidak harus dikenain air. Tetapi hukumnya sunnah, nanti ada penjelasan karena ini khurujan minal khilaf. Sebagaimana dijelaskan Faraidul Bahiyah, al khuruj minal khilaf sunnah wa mustahabun al khuruju ya fata minal khilafi hasba ma qad sabata. Itu kalau ada khilaf seperti itu ya lebih baik dikenain air, dibasuh karena air, itu hukumnya sunnah. Nah, khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf yang mewajibkan. Wa maudhi'is sal'i, wa maudhi'is sal'i, dan tempatnya jambul, ya solak itu ya tempatnya jambul itu ya ini botak lah istilahnya, tempatnya botak. Jadi kalau kadang-kadang orang kan di sini nggak ada apa, nggak ada rambutnya di sini, botak. Yang botak itu juga tidak termasuk wajah, tidak termasuk muka. Maka kalau tidak termasuk muka berarti tidak harus dibasuh dengan air. Wa huwa utawi maudhi'u shalah iku ma perkara bainahuma kang tetep ing dalam antarané nazaaten, ya ini berarti jambul itu tadi berarti yang botak gitu. Idzan hasara ing dalem nalikane protol rambute anhu saking maudhi'u shalah apa asy'aru rambut, biasanya botak. Nah, kalau botak itu di sini maka juga tidak termasuk bagian daripada wajah. Kalau tidak termasuk bagian wajah, maka tidak harus dibasuh dengan air. Tidak dibasuh dengan air. Ya, terus wa yusannu, tadi yang saya jelaskan. Wa yusannu lan den sunataken apa ghuslu kulli ma qila innahu laisa minal wajh. Lan den sunataken apa ghuslu kulli ma, ngebasuh sakabehane saben-saben perkara. Basuh saben-saben perkara kila kang den dawaken apa ngene nau temen setune. Apa anau temen setune. Ma iku laisa ora ana apa ma iku minal wajh. Kayak tadi kalau yang tidak dikatakan wajah yaitu tadi mau apa naz'aten, kemudian maudhi'us shalah, terus apa ini mahallu tahdzif. Ini tadi kan tidak termasuk bagian daripada wajah. Tetapi walaupun tidak termasuk bagian dari wajah, disunahkan saja untuk membasuhnya, untuk membasuhnya. Tapi yang jelas kalau kayak mahalul idzar ini sebenarnya memang ada khilaf. Kalau untuk mengetahuinya maka diperumpamakan bagaimana mahalut ta'dzim, mengetahui mahalut ta'dzim. Mahalut ta'dzim itu kalau misalkan dari benang di sini, ditaruh benang di atas di telinga ini sampai ke naz'ah, itu yang arah ke muka berarti itu termasuk bagian dari wajah menurut muqabil ashah. Kalau yang tidak ke depan, ke belakang berarti anggota bukan bagian daripada wajah. Itu sebenarnya penjelasannya. Tetapi menurut qaul al-mu'tamad bahwa mahallu tahdzif ini tidak termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh dengan air. Tetapi meskipun demikian disunahkan untuk membasuhnya karena khurujan minal khilaf. Wa yajibu lan wajib. Wajib juga apa ghuslu zahirin, ghuslu zahiri wa batini kullin. Basuh zahire lan batine saben-saben swiji minasyu'uri sanging pira-pira rambut asabiqati kang wis dingin. Wa ing kasufa senajan ketel akeh lebat apa kulun, apa kulin min itu kulin minasyu'ur asabiqah, mergo linudratil kasafati krana langkane
ketele rambut fiha ing dalem asy'ur as-sabiqah. Nah, kalau rambut-rambut yang berada di wajah tadi yang disebutkan seperti hudep, ya, apa, alis, kemudian ini bulu mata, kumis, ya, dan tadi yang disebutkan rambut-rambut tadi yang disebutkan, itu harus dibasuh karena dibasuh dengan air, walaupun tebal walaupun tebal. Kenapa? Karena ketebalan rambut yang berada di wajah, wilayah atau, batas-batas wajah, itu sangat langka. Kalau langka, jarang sekali orang yang ada rambut di sini ketal sekali, maksudnya tebal sekali rambutnya, atau alis ini sampai tebal sekali, misalnya tebal sekali maksudnya sampai nggak bisa inilah, kemudian ini bulu mata itu sampai itu jarang, atau di manalah pokoknya, itu jarang, jarang sekali yang sangat tebal itu. Karena jarang maka tetap wajib, karena, an-nudrah la hukma laha dalam kaidah itu. Dalam kaidah fikih an-nudrah la hukma laha. Jadi tetap harus dibasuh dengan air, walaupun itu tebal rambutnya. La batini kasifi lihyatin. Ora kok jerone lihyah kang ketel. Jenggot yang tebal sekali. Kalau jenggot ini memang kan kebanyakan bukan nudroh lagi, bukan langka lagi, malah kebanyakan yang laki-laki punya jenggot yang tebal. Kalau yang jenggot yang tebal maka tidak harus air masuk ke dalam. Kalau tadi kan rambut-rambut yang disebutkan seperti alis dan lain-lain itu harus dibasuh kena air semuanya sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau jenggot yang tebal itu tidak harus sampai ke dalam, ya, tidak harus sampai ke dalam. Karena memang bukan nudroh, itu memang bahkan kebanyakan laki-laki seperti itu. Nanti bagaimana untuk mengetahui 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 jenggot yang tebal dan tidak tebal, ini dijelaskan oleh para ulama, kalau jenggot yang tebal itu ketika kita duduk-duduk saling berbicara di majelis takhatsub itu la yura batinu, tidak bisa dilihat dalamnya, tidak kelihatan dalamnya rambut itu tidak ada, tidak kelihatan. Itu berarti tebal. Tapi kalau kita di majelis takhatsub kita biasa omong-omongan berhadapan itu, kemudian kelihatan dalamnya, maka itu bukan tebal. Kalau tebal, maka rambut yang dibasuh nggak harus sampai di bawahnya karena tebal. Yang wajib di luarnya saja. Wa aridin, godek, seperti godek juga, arit kan ada yang tebal, ada yang ini gitu. Ini maka kalau yang tebal maka tidak harus sampai ke dalam, cuma di luarnya saja nggak apa-apa. Tapi tetap nanti ada kesunahan bagaimana takhlil, takhlil, takhlilul lihyah. Tapi kalau godeknya itu cuman sedikit, jarang-jarang begitu ya, tetap harus kayak tadi, harus dibasuh, harus terkena air semuanya sampai dalam-dalam. Nah, ini sudah dijelaskan oleh ulama, wal kasifu utawi kang ketel iku rambut lam yuro kang ora bisa den tingali apa al basyaratu, lam turo kang ora bisa den tingali apa al basyaratu, apa kulit. Jadi sekira tidak bisa dilihat min khilali saking sela-selane ma fi majlisit takhatsubi ing dalam majelis takhatsub, majelis omong-omongan biasa lagi ngobrol misalkan. Jenggot yang di dalamnya sela-selanya itu tidak
terlihat, tidak bisa dilihat di dalamnya itu. Urfan ing dalam urufe, karena masalah ini tidak ada definisi khusus bagaimana yang dikatakan kasif, bagaimana yang dikatakan khafif. Syariat tidak mendefinisikan atau tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana kategori jenggot yang tebal atau yang tipis, maka yang menjadi ukuran adalah uruf. Urufnya itu ya maksudnya menurut menurut wajarnya lah, menurut wajarnya biasanya itu bagaimana. Yaitu kalau dilihat dari majelis takhotub kita saling ngomong-ngomongan itu, sela-sela rambutnya itu nggak kelihatan dalamnya, berarti kasih. Wa yajibu lan wajib apa ghuslu ma la yatahaqqaqu ghuslu jami'ihi illa bi ghuslihi. Ini masuk masalah lain. Jadi membasuh nanti wajib apa ghuslu ma la yatahaqqaqu, membasuh anggota la yatahaqqaqu kan ora dadi nyata apa ghuslu jami'ihi. Basuh sekabehane ma illa bi ghuslihi, kejaba kelawan basuh ma iku mau. Kenapa tadi? Harus wajib ya, wajib membasuh sesuatu yang tidak mungkin bisa membasuh semua batas-batas wajah ini dengan sempurna kecuali dengan membasuh itu. Jadi kalau kita misalnya untuk ukuran wajah itu kan tadi batas-batasnya. Nah, ini untuk membasuh secara sempurna batas-batasnya, itu kan nggak mungkin, harus dilebihi sedikit, mau di ini susah sekali, itu nantinya. Ini maksudnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita ma la yatahaqqaqu bihi ghuslu jami'ihi illa bi ghuslihi. Jadi kalau tidak bisa kita membasuh sesuai dengan batas-batas muka tadi, maka kita harus juga membasuh sesuatu itu yang menjadi sempurnanya, yang menjadi nyatanya, yang supaya bisa terbasuh semuanya. Karena poli anna ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Krana perkara temen setune perkara la yatim kang ora dadi sempurna pal wajib perkara sing wajib illa bihi kejaba kelawan ma iku wajibun wajib. Jadi kalau batas-batasnya ini kita kan wajib, yang wajib itu batas-batasnya, tapi untuk mengukur persis kayak di garis gitu, itu kan susah, harus dilebihi. Nah, untuk ngelebihi ini, lebih sedikit lah supaya menjadi betul-betul semua batas-batas wajah itu bisa terbasuh semuanya. Maka melebihi batas-batas itu tadi hukumnya wajib. Karena ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kewajiban itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jelas. Jadi ini pembahasan tentang masalah wajah, apa saja yang harus dibasuh dengan air, batas-batasnya mana, semuanya tadi sudah dijelaskan. Kita juga ada yang wajib, juga ada yang sunnah tadi. Sehingga dengan demikian kita tahu persis bagaimana fardu atau kewajiban membasuh wajah dengan air. Wasalisuha utawi sing nomor telune furudul wudu. Waslu yadaihi iku mbasuh tangan lorone. Tangan lorone mutawadhi min kafaihi, mulai saking epek-epek lorone mutawadhi wong sing wudu, wa dhira'aihi lan dhira' lorone wong sing wudu. Uli mbasuh bikuli mirfakin kelawan sekabehane sikut, lil ayati krono ayat, Jadi, yang nomor 3, fardunya wudu adalah membasuh tangan. Membasuh tangan itu mulai dari kedua telapak tangan sampai ke kedua zira'. Zira' ini bikulli mirfaqaini, sampai pada batas mirfaq sikutku ini, ke siku. Bikulli mirfaq, karena ada ayat apa? Fa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
ilal marafiq, maka tangan yang bagus bagaimana? Kalau basuh ini sebenarnya ada khilaf, tapi kebanyakan ulama Syafi'i kalau menjelaskan tentang bagaimana tata cara membasuh tangan itu, yang bagus sesuai dengan tuntunan syariat. Itu mulai dari sini nih, dari kedua telapak tangan, dari ujung jari. Nah, dari ujung jari sampai ke siku ini, ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku, ujung jari sampai ke siku. Kecuali ada ulama yang dari ulama Hadramaut, nah itu menjelaskan Imam Baqusyair itu menjelaskan itu memang aslinya dari ujung jari. Makanya di ayat itu wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiqi itu artinya ila berarti sudah mulai dari awal sampai. Nah, kan ila kan artinya sampai. Jadi istilahnya nihayah. Istilahnya nihayah dimulai dari atas, dari mulai kedua ujung jari ini sampai ke mirfaq sini. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu, ini salah satu ulama yang kelahiran dari Hadramaut, Imam Baqusyair itu menjelaskan itu betul seperti tadi. Tapi kalau misalnya kita wudhu di pancuran yang di apa atau dibantu oleh orang lain misalnya, kita nggak bisa wudhu, ya kita nggak bisa wudhu sendiri, maka dikucurkan oleh orang lain misalnya, maka yang bagus dari atas supaya lebih mudah katanya begitu. Supaya lebih mudah kalau ada yang mengucurkan itu orang lain, maka dimulai dari atas itu katanya karena lebih mudah. Itu aja, tapi selain itu semuanya dimulai dari ujung jari. Wa yajibulan wajib apa ghuslu jami'i ma fi mahallil fardhi. Mbasuh sekabehane anggota fi mahallil fardhi kang tetep ing dalem nggone fardhu. Nyatane ma min sya'rin saking rambut wa zufrin lan kuku. Wa intola senajan dawa apa zufr. Nah, kalau kita sudah tahu tadi, maka wajib juga membasuh semua apa yang di tempat fardu, yaitu mulai dari ujung jari sampai mirfaq. Sampai mirfaq. Kalau di sini ada rambut-rambut atau apa, atau kukunya panjang misalnya, tetap itu semuanya harus dibasuh kena air. Harus dibasuh dengan air. Walaupun kalau apa kukunya panjang, ya tetap harus kena air. Karena itu masuk bagian daripada tangan. Rambut-rambut yang tumbuh di tangan juga semuanya harus dibasuh dengan ini. Far'un lau nasiya. Lamun kok lali sapa wong sing wudu. Nah, lali lum'atan ing sak delemok. Panago salat nuli kebasu apa lum'ah. Uli kebasu fitaslisin ing dalem ngapen teloni. Au i'adati wudu'in utawa ing dalem ari kalane baleni wudune. Dinisyanin krono nisyan apa lali lahu maring lahu maring ini apa wudune. Karena lali terus lupa terus diulangi lagi. La tajdidin ora kok tajdidil wudu wahtiyatin dan ihtiyat wudu ihtiyat. Nah, kalau terbasuh seperti itu, jadi ajza'a mongko nyukupi apa inhisal ing mutawaddi. Artinya begini, kalau seandainya kita ini atau orang yang wudu itu lupa, di tangan misalnya ada satu titik di sini tidak terbasuh. Kita kan basuh tangan itu yang wajib itu satu kali, gitu kan? Yang wajib itu satu kali. Kalau yang 2 kali, 3 kali itu kan sunnah. Tapi yang wajib adalah satu kali. Tapi satu kalinya itu hitungannya ya kalau sudah apa? Sudah semuanya nih. Kalau sudah
semuanya, rata terkena air, dibasuh dengan air semuanya. Kalau rata sret, berarti itu dihitung 1. Kalau sudah serata semuanya 1, terus diulangi lagi rata lagi 2, terus diulangi lagi rata lagi berarti kan 3. Jadi cara menghitungnya begitu. Nah sekarang kalau misalnya dia wudhu, ketika membasuh tangan kemudian ternyata di sini ada satu titik yang tidak terkena air. Nah tapi tidak kena air ini. Tetapi setelah itu dia membasuhnya 1 kali tadi tidak terkena air nih. Dianggapnya oleh dia sudah terkena semua. Akhirnya dia membasuh yang kedua kali atau membasuh yang ketiga kali. Nah, setelah 3 kali ini ternyata di sini sudah terbasuh dengan basuhan yang 3 kali. Maka gimana? Boleh. Berarti cukup. Artinya wudhunya sah. Artinya wudhunya sah. Contoh yang pertama. Atau tadi sama contohnya di sini ada sesuatu yang tidak terbasuh, satu titik misalnya. Tapi karena dia lupa wudhunya kemudian mengulangi wudhunya lagi. Wah, tadi lupa saya baru membasuh apa ya tadi ya? Oh, membasuh tangan. Nah, misalnya. Membasuh tangan. Ketika diulangi lagi membasuhnya, oh ternyata diulangi lagi wudhunya, udah niat sih tadi, kemudian diwudhuin lagi karena diulangi karena lupa. Nah, ternyata yang di sini tadi yang 1 titik bisa terbasuh karena pengulangan wudhu itu tadi, maka ini juga tidak apa-apa wudhunya sah. Ini 2 masalah. Jadi terbasuhnya 1 titik ini karena pembasuhan yang ketiga kali, itu juga berarti wudhunya sah. Kemudian kalau misalnya 1 titik ini terbasuh karena dia mengulangi wudhunya lagi karena lupa karena wudhunya itu tadi udah basuh belum, karena ternyata diulang lagi membasuh tangannya itu, oh ternyata terbasuh yang 1 titik ini, maka itu juga cukup. Tapi ini kalau dalam wudhu ini harus diterusin, kalau misalkan di tangan, berarti nanti seterusnya berarti sebagian kepala sampai kaki, karena harus tartib. Nanti di bab tartib nanti terakhir, furudul wudhu itu akan dijelaskan tentang itu. La tajdidin wahtiyatin. Tapi kalau 1 titiknya di sini, itu terbasuhnya karena wudhu tajdid. Wudhu tajdid ya. Wudhu tajdid itu apa? Jadi kita sudah punya wudhu nih, sudah sah misalnya. Tapi niatnya itu mau niat niat tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Memperbarui itu supaya tabarukan atau apalah istilahnya. Jadi, tajdid itu diperbarui wudhunya. Tadi yang 1 titik di sini tidak kena air, kemudian mengulangi wudhunya bukan karena lupa, tapi karena tajdidul wudhu, maka tidak cukup. Artinya tetap tidak sah di sini yang ada 1 titik. Tuh maksudnya. Atau wudhu ihtiyat. Wudhu ihtiyat itu ya wudhu yang dicontohkan oleh para ulama, para fuqaha itu. Jadi kalau aku udah punya wudhu belum ya gitu. Udah ihtiyat saja barangkali wudhu, kalau memang saya punya wudhu ya itu berarti wudhu yang kedua, kalau belum punya wudhu berarti itu adalah wudhu yang wajib, namanya ihtiyat. Barangkali saya batal atau apa, terus wudhu namanya wudhu ihtiyat. Jadi kalau wudhu ihtiyat itu ya gambarnya seperti tadi. Pertama dia wudhu sudah punya suci lah. Setelah bulan suci kemudian datang syak, ragu apakah sudah hadas apa belum ya. Nah itu loh. Jadi itu gambaran ihtiyat. Wah, saya udah tadi kan udah wudu, tapi udah hadas belum? Udah batal belum? Nah sudah. Itu kan aslinya kan sudah
Hukum asl, al-asl itu kan baqa'u ma kana ala ma kana atau istishabul asl dalam fikih itu. Itu mestinya kalau kita ragu, aku sudah wudu aku sudah batal apa belum, maka dikembalikan pada aslinya. Artinya berarti belum batal, karena batal itu adalah baru, yang aslinya sudah wudu. Datangnya batal itu baru, karena sebelumnya wudu. Maka kalau ragunya, "Saya sudah batal apa belum?" Berarti kan dia dulu sebelumnya sudah wudu. Nah, kalau sudah wudu berarti asli hukumnya menurut fikih itu berarti dia punya wudu, arti sebelum batal. Tapi kok dia mau wudu, ini namanya wudu ihtiyat. Nah, kalau wudu ihtiyat seperti ini, kalau terjadi tadi yang di tangan ini ada satu titik yang tidak terkena air, kemudian dia mengulangi wudunya dengan wudu ihtiyat, maka tidak cukup. Maka wudu tidak cukup. Jadi yang cukup ada 4 masalah, yaitu kalau misalnya di sini ada titik yang tidak terkena air, tidak terbasuh oleh air, kemudian terbasuh ketika membasuh mengulangi sampai 3 kali, maka cukup, ini wudunya sah. Atau mengulangi wudunya, akhirnya terbasuh karena diulang wudunya, di sini titik yang tidak terkena air, tidak terbasuh oleh air, itu terbasuh karena i'adatul wudu linisyan, karena lupa, maka ini juga wudunya sah. Yang tidak sah 2, karena tajdidul wudu, tidak sah. Kemudian wudu ihtiyat juga tidak sah. Kalau memang ini tadi, ini bahasan khusus far'un ini launas ya lum'atan salat bitaslisin au i'adati wudu'in linisyanihi lahu la tajdidin wan hiyatin wahtiyatin ajza'ahu. Ini harus paham. Jadi 4 masalah, yang 2 cukup atau sah wudunya, yang 2 lagi tidak sah wudunya. Ini harus tahu atof-atofnya karena memang seperti itu. Wa rabi'uha. Ini sudah sampai di sini dulu karena nanti ada kajian lagi ya. Tuh, sampai di sini nanti kita akan membaca pada rukun atau fardul wudu yang keempat. Wa rabi'uha mashu ba'di ra'sihi. Wallahu a'lam bis